Terobosan Brusilov dalam Perang Dunia Pertama di Front Timur. Komando Tinggi Angkatan Darat Kekaisaran Rusia, yang dikenal sebagai Stavka, bertemu pada tanggal 14 April 1916 di Mogilev, Belarus, untuk membahas kemungkinan tindakan ofensif terhadap Jerman dan sekutu Austria-Hongaria mereka di Front Timur. Kepala Staf Umum Stavka, Jenderal Mikhail Alexiev, menjadi pembicara utama dalam pertemuan tersebut. Di antara pejabat tinggi lainnya yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Jenderal Dmitry Shuvaev, Menteri Perang Rusia, Adipati Agung Sergei Mikhailovich, Inspektur Jenderal Artileri, dan Laksamana Airuskin, Kepala Staf Angkatan Laut. Nicholas II juga hadir, tidak hanya sebagai Sart dan Otokrat, tetapi juga sebagai Panglima tertinggi seluruh angkatan bersenjata Rusia. Banyak yang secara pribadi menganggap pengangkatannya sendiri sebagai Panglima tertinggi adalah bencana yang tidak dapat dihindari, karena hal itu terjadi setelah serangkaian kekalahan Rusia di tangan Jerman. Nicholas tidak memiliki pengalaman militer atau pelatihan dalam perang, dan eksploitasi militernya terbatas pada mengenakan seragam yang rumit dan memberi hormat dalam parade dan tinjauan. Nicholas memimpin rapat ini tetapi tidak banyak bicara dan tetap bersikap pasif sehingga ia tampak seperti orang yang tidak penting. Orang-orang terpenting dalam rapat tersebut adalah 3 komandan garis depan, karena merekalah yang akan ditugaskan untuk mewujudkan perintah Stavka. Jenderal Alexei Kuropatkin memimpin Front Utara, Jenderal Alexei Evert memimpin Front Barat Laut, dan Jenderal Alexei Brusilov memimpin Front Barat Daya. Suasana di ruangan itu penuh pesimisme dan kesuraman, meskipun tidak ada yang rela Rusia menyerah kepada Jerman. Sejak pecahnya perang pada tahun 1914, Rusia dengan sukarela mengambil peran sebagai kambing hitam yang disembelih di altar solidaritas sekutu. Pada bulan Agustus 1914, Rusia menyerang Jerman sebelum sempat mengerahkan pasukannya sepenuhnya ketika Prancis terdesak di front barat. Sekutu Galia mereka memohon agar Rusia melakukannya, dan Rusia pun menurutinya dengan invasi tergesa-gesa ke Prusia Timur. Akibatnya, Jerman terpaksa memindahkan pasukan ke timur. Faktor utama ketika mereka dikalahkan di Marne dan serangan mereka terhenti. Rusia telah membantu menyelamatkan Prancis, tetapi dengan pengorbanan yang sangat besar. Rusia benar-benar dikalahkan di Tannenberg pada bulan Agustus, dan menurut beberapa perkiraan, korbannya mencapai 100.000 orang. Yang lebih buruk pun terjadi. Jerman melancarkan serangan Gorlice Tarnow pada tahun 1915, yang memaksa Rusia melakukan apa yang kemudian disebut sebagai retret besar. Warsawa jatuh, dan Polandia Rusia diduduki oleh pasukan Jerman. Seiring berjalannya waktu, dan kekalahan demi kekalahan terus terjadi, tampaknya tidak ada yang dapat memperlambat raksasa Jerman, kecuali topografi. Pasukan tentara Kekaisaran Rusia, yang berlumuran darah dan babak belur, tetap optimis saat mereka terus bergerak ke arah timur. Banyak dari mereka, bahkan prajurit petani buta huruf yang mengisi barisan, merasa nyaman dengan taktik tradisional Rusia untuk menukar ruang dengan waktu. Pada tahun 1812 Napoleon telah dibujuk ke pedalaman Rusia yang luas, sebuah gerakan yang menanam benih kehancurannya di kemudian hari. Mundurnya pasukan akan terus berlanjut sejauh dan selama yang diperlukan, kata Nicholas kepada Duta Besar Prancis. Rakyat Rusia sepakat dalam keinginan mereka untuk menaklukkan seperti pada tahun 1812. Sebuah lelucon Rusia mengatakan bahwa pasukan Sart akan mundur ke Ural, di perbatasan Eropa dan Asia. Pada saat itu, jarak dan pengurangan kekuatan akan membuat pasukan musuh tinggal tersisa 1 orang. Austria akan menyerah, sesuai kebiasaan, dan Jerman akan terbunuh. Meskipun demikian, rasa lelah dan sia-sia akibat perang mulai merasuki jiwa orang Rusia. Ini bukan tahun 1812. Sesungguhnya, butuh waktu yang jauh lebih lama daripada musim dingin Rusia untuk menyingkirkan Jerman dan mitra junior mereka, Austria. Blok sentral telah menimbulkan 2 juta korban di pihak tentara Rusia.
meskipun Rusia belum tersingkir dari perang. Beruang Rusia telah lolos dari cengkeraman kami, berdarah, mungkin karena lebih dari satu luka, tetapi masih belum mati, kata Marskal Lapangan Jerman Paul von Hindenburg. Pertemuan di Mogilev diwarnai oleh peristiwa-peristiwa di masa lalu. Suasananya muram, dan mungkin ada perasaan deja vu ketika Jenderal Alexeyev mengatakan bahwa Rusia telah setuju untuk melakukan serangan musim semi, terutama untuk mendukung upaya Inggris di Somme yang dijadwalkan pada musim panas tahun 1916. Serangan itu akan terbatas dan melibatkan front utara dan barat laut. Stavka membayangkan serangan bercabang dua di sepanjang sungai Dvina, tetapi Jenderal Evert dan Kuropatkin yang akan melaksanakan usulan tersebut menolak keras. Mereka menunjukkan bahwa hampir sebulan sebelumnya serangan di sekitar Danau Narod telah menjadi kegagalan. Tidak kurang dari 300.000 orang Rusia tidak mampu mengalahkan 50.000 orang Jerman, dan upaya itu gagal di tengah lautan lumpur, darah, dan suhu beku. Rusia menderita lebih dari 100.000 korban, termasuk 10.000 orang yang meninggal karena kedinginan. Alexeyev menepis keberatan mereka. Sambil mengakui bahwa kerugian Rusia sangat besar, ia mengamati bahwa sebanyak 800.000 pasukan baru akan mengisi barisan yang terkuras. Ini memberi Rusia lebih dari cukup pasukan untuk melancarkan serangan baru. Evert dan Kuropatkin tidak yakin, tetapi mereka dengan berat hati menyetujui serangan terbatas. Jenderal Alexei Brusilov kemudian angkat bicara. Pria botak berusia 60-an tahun itu, dengan mata tajam dan kumis tipis yang panjang, masih tampak seperti prajurit kavaleri gagah seperti dulu. Ia terakhir kali bertugas aktif dalam Perang Rusia-Turki tahun 1877-1878, tempat ia bertugas dengan penuh kehormatan. 4 dekade adalah waktu yang lama untuk absen dari medan perang, tetapi ia menebusnya dengan pikiran terbuka dan ingin tahu yang menunjukkan kecemerlangan, bahkan kejeniusan. Brusilov mempelajari teknik militer Eropa Barat dan tahu cara mengadaptasinya ke iklim, geografi, dan bahkan budaya yang berbeda. Saya mengusulkan agar kita melancarkan serangan di front barat daya untuk mendukung rencana tersebut, kata Brusilov. Kita memiliki keunggulan jumlah atas blok sentral. Mengapa tidak memanfaatkannya untuk keuntungan kita, dan menyerang di semua front secara serentak? Saya hanya meminta izin tegas untuk menyerang front saya pada saat yang sama dengan rekan-rekan saya. Setelah Brusilov selesai, terjadi keheningan yang mencengangkan. Ia mengusulkan serangan yang akan menjangkau ratusan mil, dan mayoritas perwira di ruangan itu tidak yakin bahwa tentara Kekaisaran Rusia dapat melancarkan serangan berskala besar seperti itu. Brusilov punya pendapat lain. Dengan persiapan yang cermat, persenjataan yang cukup, dan perubahan taktik, ia yakin Rusia dapat mencapai terobosan dan setidaknya menyingkirkan Austria-Hongaria dari perang. Brusilov tahu bahwa kekalahan mengerikan yang diderita Rusia di tangan Jerman bukanlah kesalahan prajurit Rusia biasa. Angkatan Darat Rusia sebagian besar terdiri dari petani wajib militer, yang nenek moyang langsungnya adalah budak yang tertindas. Mereka tabah, pemberani, dan dapat menanggung kesulitan dan luka yang dapat melemahkan atau membunuh prajurit barat. Memang para petani buta huruf, tetapi mereka tidak perlu membaca dan menulis untuk melakukan serangan yang berhasil. Bagi jutaan orang yang mengisi barisan, iman yang dalam dan teguh pada kekristenan ortodoks adalah semua yang mereka butuhkan. Dan setelah Tuhan, iman mereka adalah pada Sartre, yang akan memimpin mereka menuju kemenangan melawan penjajah Teutonik. Alexeyev mencoba menghalangi Brusilov dengan mengatakan bahwa ia tidak dapat mengharapkan dukungan artileri dan tentu saja tidak ada bala bantuan. Brusilov mengatakan bahwa ia menerima persyaratan tersebut dan tetap ingin melanjutkan. Alexeyev, yang tunduk pada hal yang tak terelakkan, memberikan persetujuan bersyaratnya pada rencana Brusilov. Setelah pertemuan tersebut, Jenderal Nikolai Ivanov, mantan komandan front barat daya dan saat itu menjadi ajudan Sart Nicholas,
melakukan upaya terakhir untuk menghentikan Brusilov dengan mengajukan banding langsung kepada Tsar Nicholas, yang biasanya bimbang dalam hal-hal seperti itu, menolak untuk campur tangan. "Saya rasa tidak pantas bagi saya untuk mengubah keputusan Dewan Perang," kata Nicholas. "Ajukan masalah ini kepada Alexiev." Rusia memulai perang pada tahun 1914 dengan perlengkapan yang kurang memadai untuk konflik modern. Negara tersebut masih berkembang, dengan revolusi industri yang masih dalam tahap awal, dan perang modern menuntut produksi massal. Saat itu, pabrik-pabrik Rusia hanya memproduksi 1.300 peluru per hari, yang berarti 35.000 per bulan. Sementara artileri Rusia menggunakan 45.000 peluru per hari. Angkatan Darat Rusia melengkapi infanterinya dengan senapan Mosin 7,62 mm model 1891. Itu adalah senjata yang memadai, tetapi produksinya terlambat pada tahun pertama. Beberapa rekrutan benar-benar dikirim ke garis depan tanpa senjata dengan asumsi bahwa mereka mungkin dapat mengambil senjata dari rekan yang tewas atau terluka. Pada awal tahun 1916, situasinya telah membaik. Pabrik-pabrik Rusia memproduksi 100.000 senapan per bulan. Senjata tambahan diperoleh dari sekutu. Meskipun masih ada kekurangan, Brusilov yakin bahwa perencanaan yang tepat dapat menetralkan masalah tersebut. Salah satu alasannya, rentetan tembakan artileri sebelum serangan cenderung berlangsung sangat lama. Hal ini memungkinkan musuh untuk mengetahui dengan tepat di mana serangan akan jatuh. Dengan pengetahuan tersebut, musuh dapat memindahkan cadangan ke tempat yang terancam. Brusilov bermaksud memerintahkan serangan singkat untuk membingungkan musuh. Komandan Austria akan terus menebak-nebak apa sebenarnya arti pemboman singkat itu. Di satu sisi, itu mungkin berarti bahwa serangan besar telah direncanakan. Di sisi lain, itu mungkin hanya pengalihan untuk mengalihkan perhatian dari serangan besar di titik lain. Tindakan ofensif dalam Perang Dunia Pertama secara wajar terobsesi dengan konsep menusuk garis pertahanan musuh untuk melakukan terobosan yang akan membawa kemenangan. Secara konvensional, itu berarti pukulan palu godam pada satu titik sempit tertentu di garis parit musuh, dan kemudian mengerahkan sebanyak mungkin pasukan cadangan setelah terobosan itu tercapai. Brusilov tidak sepenuhnya meninggalkan konsep dorongan yang sempit dan kuat, hanya memodifikasi dan memperluasnya. Tidak akan ada satu dorongan, tetapi 4. Satu untuk setiap pasukan Rusia di bawah komandonya. Terlebih lagi, serangan akan dilancarkan secara serentak. "Saya menganggap sangat penting untuk mengembangkan serangan di banyak titik yang berbeda," kata Brusilov. Brusilov sangat teliti. Ia diberkahi dengan perhatian yang cermat terhadap detail. Tidak ada yang luput dari perhatiannya. Unit artileri Rusia diberi sasaran khusus yang harus mereka capai. Senjata ringan pertama-tama akan membuat lubang di kawat berduri yang mengelilingi posisi Austria. Brusilov mengharuskan setidaknya ada 2 lubang. Keduanya berukuran sekitar 14 kaki. Setelah tugas itu selesai, artileri akan beralih untuk menetralkan semua senjata Austria di posisi depan musuh. Rusia tahu persis di mana posisi senjata Habsburg melalui kombinasi interogasi tahanan dan pengintaian udara. Brusilov menetapkan bahwa serangan akan terdiri dari sedikitnya 4 gelombang. Gelombang pertama akan dipersenjatai dengan senapan dan granat tangan. Tugasnya adalah merebut garis parit pertama Austria dan menetralisir semua senjata Austria yang lolos dari pemboman Rusia. Gelombang kedua akan mengikuti gelombang pertama, maju 200 langkah di belakang. Gelombang kedua dipercayakan dengan tugas yang paling penting, yaitu merebut garis kedua parit Austria. Kita harus mempertimbangkan bahwa lawan kita biasanya menempatkan kekuatan pertahanannya di garis kedua, dan oleh karena itu pasukan yang berhenti di garis pertama hanya berfungsi untuk memusatkan tembakan musuh, kata Brusilov. Jadi,
Sangat penting bahwa garis kedua diambil secepat mungkin. Garis kedua adalah tulang punggung sistem pertahanan Austria. Begitu garis kedua berhasil ditembus, Brusilov yakin garis yang tersisa akan lebih mudah jatuh. Pada saat itu, gelombang ketiga Rusia akan menyebar dan memanfaatkan keberhasilan tersebut. Pasukan akan membawa senapan mesin mereka untuk mencegah upaya apapun oleh pasukan musuh untuk memperbaiki celah di garis pertahanan mereka. Gelombang keempat akan terdiri dari kavaleri ringan, seperti pasukan Cossack yang ditakuti. Para penunggang kuda yang ahli ini akan melaju jauh ke belakang garis pertahanan musuh. Brusilov mengeluarkan arahan kepada komandan bawahannya pada tanggal 19 April 1916, yang merinci konsep dan metodenya serta bagaimana cara pelaksanaannya. Ia berencana untuk melancarkan serangan di sepanjang 250 mil front barat daya Rusia, yang membentang dari perbatasan Rumania di selatan hingga sungai Ster di utara. Itu adalah usaha yang ambisius. Pasukan penyerang memiliki dua sasaran utama, Lutsk dan Kovel. Keduanya merupakan persimpangan rel kereta api yang penting. Selain itu, keempat komandan pasukannya bebas memilih segmen garis depan mana yang ingin mereka serang. Brusilov menetapkan bahwa segmen yang dipilih idealnya selebar 9 hingga 12 mil. Namun, bisa juga selebar minimal 6 mil atau selebar maksimal 18 mil. Ada faktor lain yang menguntungkan Brusilov. Faktor itu tidak dapat diukur dengan daftar orang dan persenjataan. Faktor itu adalah penghinaan besar yang dilakukan Jerman dan Austria terhadap musuh Rusia mereka. Hanya 2 hari sebelum Brusilov melancarkan serangannya, Kolonel Paulus von Stoltzmann, Kepala Staf Jenderal Alexander von Linsingen, menepis anggapan adanya serangan Rusia. Rusia kekurangan jumlah pasukan, mengandalkan taktik bodoh, dan dengan demikian sama sekali tidak memiliki peluang untuk berhasil, katanya. Kesibukan Austria dengan Italia dan front Italia juga berperan dalam rasa puas diri Wina. Jenderal Konrad von Hotzendorf, Kepala Staf Umum Austria, menganggap Rusia sebagai buluh yang patah, masih mampu bertempur tetapi tidak lagi menjadi ancaman yang nyata. Sebaliknya, ia memfokuskan perhatiannya pada perbatasan antara Italia Utara dan Kekaisaran Austria-Hongaria, tempat Italia dan Austria terkunci dalam pertempuran berdarah di dataran tinggi di pegunungan dan lembah Alpen. Italia pernah menjadi sekutu Austria, tetapi ketika perang meletus, negara itu menyatakan netralitasnya. Setelah serangkaian negosiasi yang rumit, Italia bergabung dengan sekutu pada tahun 1915, dengan harapan pada akhirnya akan diberi hadiah berupa sebagian wilayah Tirol dan wilayah di pesisir Dalmatian. Perubahan mendadak ini membuat Hotzendorf dan sebagian besar warga Austria lainnya marah. Baginya, seperti halnya warga Austria lainnya, ini adalah pengkhianatan, dan ia terobsesi untuk menghukum negara yang di matanya menunjukkan begitu banyak tipu daya. Obsesi Italia ini membuahkan hasil yang pahit bagi Kekaisaran Austria-Hongaria. Kombinasi antara kebencian terhadap Rusia dan keinginan untuk membalas dendam terhadap Italia menciptakan lingkungan yang kemungkinan akan membawa Austria-Hongaria ke ambang kehancuran total. Hotzendorf memperparah masalah dengan memindahkan unit-unit yang telah teruji pertempuran dari front timur ke front Tirol, Italia, dan menggantinya dengan batalion-batalion yang paling banter biasa-biasa saja. Terlebih lagi, ia memindahkan hampir semua artileri berat Austria, sekitar 15 baterai, ke Tirol. Angkatan Darat Kekaisaran Austria-Hongaria merupakan cerminan kekaisaran secara keseluruhan, pasukan poliglot yang menguasai 15 bahasa. Bahasa yang digunakan dalam angkatan bersenjata kekaisaran adalah bahasa Jerman. Selain itu, prajurit Habsburg rata-rata berbicara dalam bahasa ibunya. Pada tahun 1916, Korps Perwira Austria-Hongaria telah berkurang hingga 50% akibat korban yang terjadi sejak awal perang. Banyak dari mereka adalah perwira sebelum perang yang telah belajar bahasa daerah asal mereka, tetapi pada pertengahan perang mereka telah pergi. Austria merasa senang, bahkan puas, dengan pengaturan pertahanan mereka di front timur. Mereka telah membangun pertahanan berlapis yang tangguh di wilayah sekitar Lutsk yang menjadi contoh bagus tentang apa yang akan dihadapi Rusia. Pertahanan berlapis di sektor ini terdiri dari 3 baris parit yang dibentengi dengan kuat. Sabuk kawat berduri selebar 40 kaki berada di depan posisi Austria.
Para jenderal Austria telah menempatkan sebagian besar infanteri mereka di parit belakang tempat mereka dilindungi dalam galian beton besar yang diperkuat. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan bahwa artileri Rusia tidak akan menimbulkan korban serius pada infanteri yang rentan. Austria menempatkan artileri lapangan mereka di belakang garis parit pertama. Garis parit pertama, yang membatasi wilayah tak bertuan di antara kedua pasukan, dilindungi dengan tanggul tanah yang diselingi oleh posisi yang diperkuat beton untuk menempatkan senapan mesin guna melepaskan tembakan beruntun. Artileri lapangan ditempatkan di belakang garis parit pertama. Artileri lapangan harus berada dalam jarak 3.000 yard dari garis parit pertama Rusia agar efektif. Pasukan Austria menjalani kehidupan yang menyenangkan di garis depan, dengan semua kenyamanan rumah yang terkenal di dekatnya. Para prajurit memiliki toko roti, pabrik sosis, dan peralatan untuk mengasinkan dan mengasapi daging. Mereka bahkan menanam kebun sayur dan menanam biji-bijian mereka sendiri. Untuk meminimalkan beban mengangkut peralatan, mereka menggunakan anjing untuk menarik kereta luncur tempat mereka meletakkan senjata dan perbekalan. Dengan demikian, pertahanan front timur Austria direncanakan dan dirancang dengan baik. Pertahanan itu dibangun dengan sangat indah dari kayu-kayu besar, beton, dan tanah, kata seorang pengamat. Di beberapa tempat, rel baja telah disemen sebagai perlindungan terhadap tembakan peluru. Front barat daya Rusia terdiri dari 4 angkatan. Angkatan Darat ke-8 Jenderal Alexei Kaledin, Angkatan Darat ke-11 Jenderal Vladimir Sakharov, Angkatan Darat ke-7 Jenderal Dmitry Shcherbakov, dan Angkatan Darat ke-9 Jenderal Platon Lechchitsky. Blok Sentral memiliki 2 kelompok tentara utama di front timur, Grup Tentara Linsingen dan Grup Tentara Bom Ermoli. Tentara keempat Archduke Joseph Ferdinand, yang secara teknis merupakan bagian dari Grup Linsingen, menguasai wilayah tepat di selatan rawa Pripyat. Dalam serangan yang akan datang, Rusia akan melancarkan beberapa serangan terberat mereka terhadap tentara ini. Grup Angkatan Darat Bomber Mili terdiri dari 2 angkatan darat, Angkatan Darat Pertama dan Angkatan Darat Kedua. Angkatan Darat Pertama pimpinan Jenderal Paul Puhalo von Berlock menduduki posisi di sebelah kanan Angkatan Darat keempat. Sebaliknya, Angkatan Darat Kedua Austria-Hongaria menduduki garis depan antara Dubno dan titik di utara jalur kereta api Tarnopol-Lemberg. Garis depan blok sentral dibulatkan oleh Angkatan Darat ke-7 pimpinan Jenderal Karl von Panzerbaltin dan Angkatan Darat Selatan pimpinan Jenderal Karl von Bottmer, yang terakhir ini dapat diduga menjadi jangkar blok sentral di ujung selatan. Serangan Brusilov yang hebat dimulai pada pukul 4 pagi tanggal 4 Juni 1916. Tentara ke-8 Rusia pimpinan Jenderal Kaledin di sayap kanan Brusilov di Volhynia memberikan kesan yang baik tentang tahap awal serangan. Tentara ke-8 terdiri dari Korps ke-8, ke-39, dan ke-40. Ketiga korps tersebut mengerahkan kekuatan gabungan sebanyak 100 batalion. Tentara ke-8 dikerahkan di garis depan sepanjang sekitar 30 mil untuk maju ke arah Lutsk, yang merupakan tujuan utamanya. Lawan mereka adalah tentara ke-4 pimpinan Archduke Ferdinand. Artileri Kaledin mulai beroperasi pada waktu yang ditentukan. Tidak kurang dari 420 senjata berat dan howitzer menghantam garis parit Austria dengan akurasi yang luar biasa. Hujan peluru menghancurkan parit dan mencabik-cabik orang Austria yang kurang beruntung karena berada di dekatnya, mengubah sektor yang tadinya tenang menjadi pemandangan yang mengerikan. Peluru lainnya membuat kawah besar, mengirimkan partikel tanah berpasir halus ke langit dalam bentuk awan besar. Setelah 5 jam, senjata-senjata itu terdiam. Pada saat itu, infanteri Rusia berseragam coklat mulai bergerak maju dengan mantap. Serangan utama Angkatan Darat ke-8 Rusia dipimpin oleh Divisi Infanteri Cadangan ke-102 dan Divisi Senapan kedua. Pasukan tersebut bersemangat untuk menghadapi musuh setelah berminggu-minggu berlatih dan berlatih. Ketika pasukan Austria yang kebingungan bergerak ke parit pertama setelah penembakan, dan mengintip ke depan ke wilayah tak bertuan, mereka menduga akan melihat serangan khas yang terjadi serupa dengan yang terjadi selama 2 tahun pertama perang. Barisan panjang infanteri Rusia akan maju dari kejauhan. Garis-garis coklat samar di cakrawala yang secara bertahap akan berubah menjadi barisan tentara Rusia. Dengan bayonet terpasang, maju sambil berlari. Ribuan orang Rusia yang berteriak, "Urrah!" di tengah hiruk-pikuk pertempuran akan dibantai oleh senapan mesin Austria. Selama gerak maju mereka yang panjang dan berbahaya, infanteri Rusia akan berada dalam jangkauan senapan mesin musuh sepanjang waktu. Namun kali ini,
seolah-olah dengan sihir, tentara Rusia sudah jauh lebih dekat. Disinilah perencanaan Rusia yang cermat mulai membuahkan hasil. Tanpa diketahui oleh Austria pada minggu-minggu sebelumnya, Rusia telah membuat terowongan di dekat musuh. Rusia keluar dari gua-gua besar buatan manusia yang menampung hingga 1.000 orang. Beberapa pintu masuk terowongan berada sedekat 50 langkah dari parit pertama Austria. Lebih buruk lagi, Austria menemukan bahwa tanah berpasir halus yang telah ditendang oleh pemboman sebelumnya telah menyumbat senapan mesin mereka, sehingga tidak dapat dioperasikan. Sebagian besar artileri Austria juga tersumbat, dan awaknya berusaha keras untuk melenturkan senjata dan melarikan diri sebelum ditelan oleh gelombang pasang Rusia. Saat mereka keluar dari bunker bawah tanah, tentara Rusia disambut oleh pendeta ortodoks berjanggut yang membawa ikon dan spanduk keagamaan. Berkat-berkat itu memperkuat iman religius yang sudah mendalam yang dimiliki rata-rata tentara Rusia kepada Tuhan dan Tsar. Semangat Bozhe, Sarya Harani, Tuhan selamatkan Tsar, merasuki semua jajaran. Markas besar Angkatan Darat keempat Austria terletak di Stavok, sebuah kota kecil di dekat garis depan. Melihat apa yang terjadi, staf markas besar melompat ke dalam kendaraan mereka dan melaju kencang untuk menghindari penangkapan. Meninggalkan martabat kerajaannya, Archduke Joseph Ferdinand melarikan diri dari sektor tersebut ketika Rusia mendekati Lutsk. Dalam kilas balik yang aneh ke era lain, seseorang membuat standar resimen Angkatan Darat keempat. Bendera warna-warni ini dihiasi dengan elang berkepala dua berwarna hitam dari dinasti Habsburg. Orang tersebut melambaikannya maju mundur sebagai titik kumpul. Hebatnya, bendera itu berhasil mengumpulkan beberapa orang Austria, dan mereka bertempur satu lawan satu hingga mereka tersapu oleh serbuan Rusia. Pasukan Rusia telah menyerbu ketiga garis parit Austria menjelang malam. Para pembela Habsburg yang kehilangan semangat mulai mundur sepenuhnya. Di dua parit pertama, 3/4 korban Habsburg disebabkan oleh tembakan senjata api atau artileri. Di garis parit ketiga, para pembela menyerah begitu saja. Pada tanggal 6 Juni, Austria telah terdesak ke belakang sungai Ster, dan beberapa hari kemudian Lutsk, salah satu sasaran utama usaha Rusia, telah jatuh ke tangan pasukan Tsar. Dalam 2 hari pertama, Rusia telah menangkap 77 senjata dan 50.000 orang. Namun, keberhasilan Brusilov hanya bisa bertahan sampai di situ saja. Bahkan, keberhasilannya bergantung pada tindakan yang diambil oleh rekan-rekannya di front utara dan barat laut. Jenderal Evert dari front barat laut, yang tidak pernah menjadi pendukung antusias rencana Brusilov, menunda dan menolak untuk melancarkan serangannya sendiri. Penundaan tersebut membahayakan serangan Rusia, tetapi tampaknya tidak ada yang membuat Evert bergerak lebih cepat. Ia akhirnya melancarkan serangan yang terlambat pada tanggal 18 Juni, 2 minggu yang luar biasa setelah gerakan pembukaan Brusilov. Hampir seperti Evert bekerja untuk blok sentral, karena penundaan tersebut memungkinkan komando tinggi Jerman untuk mengirim bala bantuan ke daerah yang terancam. Kepala Staf Jerman Erich von Falkenhayn membujuk miteranya dari Austria, Konrad von Otzendorf, untuk memindahkan pasukan dari front Italia ke front timur. Jerman mungkin ketiduran, tetapi suasana hati yang mengantuk itu segera sirna. Marsekal Lapangan Paul von Hindenburg, yang memimpin pasukan front timur, menggunakan jalur kereta api yang lebih efisien untuk mempercepat bala bantuan Jerman ke front yang terancam. Tentara Jerman di front timur juga terbukti jauh lebih sulit dikalahkan daripada sekutu Austria mereka. Angkatan Darat Jerman mungkin yang terbaik di Eropa ketika konflik dimulai pada tahun 1914, dan meskipun banyak korban di front timur dan barat, mereka masih merupakan musuh yang tangguh. Tentara Jerman terlatih dengan baik, disiplin, dan dipimpin oleh para profesional yang diilhami oleh tradisi keunggulan yang dimulai sejak abad ke-18 dan Frederick Agung. Angkatan Darat Jerman juga homogen secara etnis, pada dasarnya memiliki bahasa dan budaya dasar yang sama. Para komandan Jerman tidak perlu khawatir tentang etnis minoritas yang mencoba membelot segera setelah mereka memiliki kesempatan. Tentara Selatan pimpinan Jenderal Jerman Felix Ludwig von Bothmer memperlambat laju Brusilov, begitu pula pasukan Jenderal Alexander von Linsingen di sayap kanan Rusia di sekitar Kovel. Pasukan Jerman bertempur dengan baik. Ketika mereka harus mundur, mereka melakukannya dengan disiplin. Moral mereka jauh lebih baik daripada pasukan Habsburg yang terpecah belah. Pada pertengahan Juli,
Angkatan Darat Austria menjadi sangat terganggu oleh serangan Brusilov sehingga mereka menyerahkan perencanaan strategis kepada Jerman. Sejak saat itu, semua keputusan strategis di front timur berasal dari Jerman. Rusia telah memperoleh keuntungan besar, dan pada saat itu akan lebih bijaksana untuk mengonsolidasikan perolehan teritorial mereka dan mempersiapkan diri menghadapi serangan balasan Jerman yang tak terelakkan. Saat itu, kemajuan Rusia di sektor selatan Kovel telah terhenti. Namun atasan Brusilov menekannya untuk melanjutkan kemajuannya. Mereka percaya bahwa jika Brusilov terus menekan serangannya, ia mungkin berhasil menyingkirkan Austria-Hongaria dari perang. Itu adalah masalah sifat manusia. Rusia percaya bahwa satu dorongan lagi mungkin akan mencapai kemenangan atas Austria. Tahap kedua serangan Brusilov dimulai pada 28 Juli dan berlanjut hingga September. Sekali lagi, Angkatan Darat Rusia menikmati periode awal keberhasilan. Pada awal September, pasukan Brusilov telah maju sejauh rata-rata 60 mil ke wilayah musuh. Di beberapa lokasi, mereka berhasil maju hingga 100 mil. Hampir seluruh Bukovina direbut, begitu pula sebagian besar wilayah Galicia. Selama kemajuan yang mengesankan ini, Rusia telah menangkap 350.000 tahanan Austria, 400 artileri, dan 1.308 mesin. Namun, pada akhirnya, serangan Rusia mereda. Perlawanan Jerman secara bertahap menguat, dan mempertahankan momentum tersebut membuat pasukan Rusia semakin sulit untuk tetap memasok pasokan di wilayah musuh yang sangat dalam. Hal ini disebabkan karena jalur kereta api di Eropa Timur tidak semaju di Eropa Barat. Pada dasarnya, Rusia menggunakan metode transportasi dari era Napoleon. Stanley Washburn, seorang wartawan perang yang meliput serangan Brusilov, memberikan gambaran grafis tentang logistik yang terlibat. Bermil-mil gerobak petani yang membawa makanan, makanan pokok, roti besar, digantikan oleh gerobak 4 kuda yang ditumpuk tinggi dengan barang bawaan resimen dan staf, tulis Washburn. Gerobak-gerobak ini, pada gilirannya, berbelok ke samping untuk membiarkan pasukan telegraf lapangan lewat. Mungkin di belakang mereka barisan panjang gerobak beroda 2 dan 2 kuda yang membawa amunisi senjata ringan lewat dengan gaduh di atas batu-batu kasar yang berbatu. Namun, prosesi yang bergerak dan bergerik ini harus memberi jalan bagi barisan panjang pasukan berpakaian coklat yang berbaris ke depan. Gerobak-gerobak harus menepi ke sisi jalan untuk membiarkan infanteri lewat. Batalion demi batalion pria yang kakinya yang bergunting menendang awan debu yang menutup. Bahkan, Washburn mencatat bahwa wajah para prajurit yang kecoklatan telah menjadi abu-abu karena debu putih halus dari jalan. Kondisi kering itu cukup buruk, tetapi jalanan berubah menjadi subkental saat dihantam badai petir yang tiba-tiba. Washburn beruntung karena ia mengendarai kendaraan yang sangat langka di front timur, sebuah mobil, tetapi bahkan mobil pun bisa mengalami masalah. Selama badai petir malam hari, reporter itu mengalami pengalaman yang hampir surrealis. Dalam 2 menit kami terperosok dalam lumpur sedalam 6 inci. Dengan roda berputar dan ban berasap memenuhi udara dengan bau karet yang sangat panas, kenangnya. Pada suatu saat seluruh lanskap akan tampak jelas oleh kilatan petir, dan pada saat berikutnya, setengah buta karena silau, kami akan menatap ke dalam kegelapan. Didorong oleh keberhasilan Rusia, Rumania memasuki perang pada bulan Agustus yang sama. Namun, bergabung dengan sekutu terbukti menjadi bencana bagi Rumania dan Rusia. Rumania berharap untuk mendapatkan bagian rampasan perang ketika Austria runtuh, khususnya wilayah Transilvania. Sayangnya bagi Rumania, Jerman telah lama mengantisipasi langkah tersebut dan telah merencanakannya dengan baik. Rumania awalnya menyerbu Transilvania, menduduki hampir seluruh wilayah, tetapi kemenangan mereka hanya berlangsung singkat. Dalam serangkaian serangan yang cekatan, Jerman mengirim kembali tentara Rumania yang tidak siap ke perbatasannya sendiri. Tentara Rumania hampir tidak tahu apa yang menimpa mereka. Setelah menabur angin, orang Rumania menuai badai. Jerman menyerbu Rumania, mengalahkan pasukannya, dan menduduki seluruh negeri. Sisa pasukan Rumania berhasil mundur ke Moldavia, tetapi hanya sedikit negara yang dikalahkan secepat Rumania. Bencana itu juga memberi Rusia kesengsaraan tambahan. Sejak saat itu, garis depan Rusia dengan blok sentral diperpanjang secara signifikan. Sementara itu, Stavka menambahkan 2 pasukan baru ke dalam komando Brusilov.
Pasukan ini adalah tentara ketiga Rusia dan tentara Garda. Pasukan Garda termasuk pasukan paling elit di tentara Kekaisaran Rusia. Pasukan Garda Preobrazhensky dan Semenovsky memiliki silsilah yang mengesankan yang dimulai sejak pembentukannya oleh Tsar Peter yang Agung pada abad ke-17. Para pengawal diperintahkan untuk merebut Kovel. Di atas kertas, setidaknya, tampaknya para prajurit elit ini, yang berjumlah 60.000 orang, akan mampu melaksanakan tugas mereka. Sayangnya, sudah menjadi tradisi bagi unit pengawal untuk dipimpin oleh bangsawan. Bahkan, keluarga kerajaan Romanov biasanya bertugas di pengawal. Nicholas pernah bertugas di pengawal saat ia menjadi pewaris tahta 2 dekade sebelumnya. Namun, sebagian besar bangsawan ini tidak begitu tertarik pada kemiliteran sejati, meskipun ada beberapa pengecualian penting. Bagi banyak perwira Garda, kehidupan di militer terutama merupakan waktu untuk minum-minum, bersosialisasi, dan bercumbu dengan wanita. Jenderal Vladimir Bezobrazov, seorang kawan lama dari masa tugas militer Tsar sendiri, menyatakan bahwa Garda hanya boleh diperintahkan oleh orang-orang berkelas. Ia juga secara resmi mengatakan bahwa Garda tidak pernah mundur. Sikap romantis semacam ini mungkin berhasil pada abad-abad sebelumnya, tetapi itu adalah anakronisme yang keliru dalam api dan darah Perang Dunia Pertama. Orang Jerman tidak memiliki ilusi romantis di Kovel, dan mereka tahu cara memanfaatkan medan tersebut sebaik-baiknya. Daerah dataran rendah itu merupakan rawa yang luas. Ada 3 jalan lintas di tanah rawa, masing-masing dipenuhi sarang senapan mesin Jerman. Pasukan penyerang harus menghadapi rentetan tembakan, badai timah yang begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa selamat. Meskipun Rusia mungkin telah melakukan serangan sayap, manuver seperti itu merupakan proses yang memakan waktu. Selain itu, dianggap terlalu pengecut bagi pengawal kelas atas. Adipati Agung Paul Romanov, paman Tsar dan komandan pengawal, memberikan persetujuannya untuk penyerangan tersebut. Para Garda akan menyerang di sepanjang ketiga jalan lintas tersebut. Hasilnya sudah dapat diduga mengerikan. Para prajurit terbaik dari tentara Kekaisaran Rusia dikorbankan dengan sia-sia dalam serangkaian serangan yang mahal dan tergesa-gesa. Beberapa Garda melompat dari jalan setapak yang ditinggikan dan masuk ke rawa-rawa, mencari perlindungan dari hujan peluru. Namun, banyak yang memilih opsi itu dengan cepat tersedot ke dalam air oleh lumpur yang menyerupai pasir hisap. Beberapa berhasil mengarungi lumpur tersebut tetapi kemudian ditembak oleh senapan Jerman. Para pengawal yang selamat entah bagaimana berhasil menyeberang dan membangun pangkalan jembatan di sisi Kovel. Upaya untuk mengirim pasukan berkuda menyeberang guna memperluas wilayah pertahanan mereka gagal karena para prajurit, yang merasa gelisah dengan pembantaian itu, dengan tegas menolak untuk maju. Tanpa dukungan, pangkalan jembatan itu pasti akan gagal. Para prajurit yang selamat terpaksa meninggalkan kemenangan yang diperoleh dengan susah payah dan mundur kembali melalui jalan lintas ke titik awal mereka. Para prajurit elit ini sangat menderita. Untuk semua maksud dan tujuan, resimen-resimen Garda begitu hancur sehingga mereka praktis tidak ada lagi. Mereka menderita tingkat korban sebesar 70%. Bahkan Tsar Nicholas terkejut karena keluar dari keadaan apatisnya yang biasa. Bezobrazov memerintahkan untuk maju melintasi rawa-rawa yang dikenal tidak dapat ditembus, tulis Nicholas kepada istrinya. Kecerobohannya. Biarkan para Garda dibantai. Bezobrazov dibebas tugaskan dari komandonya, tetapi kerusakan telah terjadi. Para pengawal adalah praetorian, monarki yang akan membela keluarga Romanov di masa-masa sulit. Namun kini para pembela telah dibantai dengan sia-sia. Mereka yang selamat dari cobaan itu merasa getir dan kesal. Ketika revolusi Rusia meletus pada tahun 1917, para pengawal memberontak dan bergabung dengan revolusi. Serangan Rusia mulai kehilangan tenaga, dan tidak membantu karena tidak ada panglima tertinggi yang sebenarnya untuk mengkoordinasikan gerakan tentara dan memberikan arahan dengan mengawasi ketat perkembangan strategis dan taktis. Tsar Nicholas, panglima tertinggi nominal, sama sekali tidak memenuhi syarat untuk jabatan tinggi yang didudukinya. Dia telah mengambil alih kendali atas desakan Tsarina Alexandra, yang memiliki fantasi tidak realistis tentang suaminya sebagai panglima perang. Nicholas memang menyetujui serangan itu, tetapi ia kemudian mundur ke dalam semacam trans apatis. Tsar, yang telah menanggung lebih dari yang dapat ia tangani, kelelahan dan
beberapa orang percaya, diambang gangguan saraf. Ia semakin tidak koheren. Brusilov tegas dan tenang, kata Nicholas, seraya menambahkan, kemarin saya menemukan 2 pohon akasia di taman. Mungkin tidak membantu bahwa ia meminum campuran henbane dan hasyis dalam teh untuk menenangkan sarafnya. Lebih buruk lagi, setidaknya dari sudut pandang dinasti Romanov, Nicholas berada di markas besar Stavka, sekitar 500 mil dari ibu kota di St. Petersburg. Itu berarti Alessandra memerintah menggantikannya, dan pengangkatannya yang tidak resmi merupakan bencana yang tidak dapat dihindari. Dia tidak stabil secara emosional, memilih menteri berdasarkan saran dari mistikus tercela Rasputin. Pada tanggal 20 September, serangan Brusilov telah kehabisan tenaga. Rusia telah mencapai beberapa keberhasilan luar biasa, tetapi dengan korban jiwa yang mengerikan. Dalam serangan Brusilov, Rusia menderita sedikitnya 500.000 korban tewas, terluka, atau tertangkap. Beberapa sumber menyebutkan kerugian Rusia mencapai 1 juta orang. Sebagai perbandingan, Austria kehilangan lebih dari 1,5 juta orang. Dalam 3 tahun perang di front timur, kerugian Rusia sangat besar. Baik militer Rusia maupun rakyat Rusia telah mencapai batas kemampuan mereka. Tahun berikutnya mereka akan melepaskan belenggu otokrasi dan bangkit memberontak melawan Romanov.